Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channelnya Mang Adang. Kali ini saya akan melanjutkan lagi mereview produknya karoseri Tentrem yang ada di DJAW kali ini ya. Karena tadi kita udah nge-review beberapa bus yang dibawa oleh karoseri Adi Putro. Nah sekarang saatnya kita nge-review produk yang dibawa oleh karoseri Tentrem. Dan yang akan saya review kali ini, yang pertama ini dulu, Avante double deckernya, dan ini sih sudah sold ke PO nya TAM ya. Nah, jadi dinantikan aja land perdananya. Terus seperti apa spesifikasinya, saksikan terus videonya sampai dengan selesai. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow. Nah teman-teman, ini dia bus yang akan saya review kali ini dari produknya karoseri Tentrem yang namanya Avante D2 atau Avante double decker. Apa sih perubahannya yang ada di kali ini yang dibawa oleh karoseri Tentrem? Untuk tampilan depannya sih sebenarnya nggak ada perubahan ya teman-teman, masih sama. Jadi untuk lampunya masih sama yang seperti hias kemarin ya, dari lampu utama, kemudian sen, terus selendangnya juga sama, untuk spion juga sama ya. Jadi untuk tampilan depan itu memang tidak terlalu banyak perubahan. Kita dilihat lagi ke bagian samping ya teman-teman, karena di bagian samping ini katanya yang ada perubahan ya. Oke, nah di bagian samping perubahan yang ada itu, nah itu dia di bagian lampu sen itu tuh. Sebelumnya itu kan bukan lampu sen, dia hanya biru aja. Nah sekarang di bagian samping itu disediakan lampu sen nempel di bodi ya. Jadi karoseri lain belum ada sih lampu sen yang nempel di bodi, baru karoseri Tentrem doang. Itu adalah salah satu perubahan yang ada di Avante double decker. Kemungkinan sih Avante yang lainnya juga sama yang ngikutin, karena berubah satu biasanya perubahannya semua, baik dari bodi Avante H8 ya kan, yang multiclass biasanya berubah semua ya. Nah kita lihat ya, di sini ada emblemnya Volvo ya, terus di sini ada karoseri Tentremnya, dan di bagian samping sebelah sini sih full nggak ada perubahan, dan itu nama PO nya tersedia ya TAM. Jadi boleh kita sebutin berarti ya PO nya TAM. Lalu kita lanjut ke bagian belakang. Di sini hanya ada bagasi ya teman-teman. Untuk double decker seperti biasa bagasinya di sebelah sini, dan ini velgnya sudah menggunakan Alcoa. Top, velgnya udah keren banget ya. Dan di bagian belakang sebelah sini, bagian belakang sih ada perubahan juga ya teman-teman. Dari atas itu ada spoiler, kamera, terus lampu hazard ya di tengah-tengah, dan ini kap mesinnya di sebelah sini, dan emblem Volvo-nya lumayan gede banget. Volvo B11R 450 horsepower Euro 5. Sekarang kita akan masuk ke bagian interior. Kira-kira apa nih yang berubah di bagian interior, atau spesialnya seperti apa di karoseri Tentrem kali ini? Ikutin saya terus. Nah sebelum saya masuk ke bagian interior dalam, kita lihat dulu ya bodi bagian sebelah kirinya ada apa. Untuk bagian bodi sebelah kiri sama ya, di sebelah kiri itu ada bagasi buat penyimpanan barang. Ini 1-2 ya, walaupun nggak gede-gede banget, karena dia space-nya dipakai untuk mesin sama tempat duduk di bagian atas. Kemudian di depan itu ada pintu 2 buat masuk, pintu belakang sama pintu depan. Sekarang kita lihat ke bagian interiornya aja. Yuk kita masuk dari depan dulu berarti. Nah ini dia interior di bagian depannya ya teman-teman, sedikit berbeda memang kali ini konsepnya dari karoseri Tentrem. Nah jadi pada saat kita masuk, ini adalah bagian dashboard pengemudi di sini ya. Ini ada kamera di sini ya, terus ini setirnya, dan itu ada speedometernya. Dan di bagian depan sebelah sini itu ada tempat duduk 2 ya, sleeper ya di sebelah sini.
Ini sleeper bisa buat digunakan untuk penumpang ya. Dan di sini ada kursi kecil nih, teman-teman. Ini konsepnya agak berbeda nih. Biasanya kan kursinya itu ngadepnya ke depan, ini ke sebelah sini samping. Ini kalau untuk pramugari cocok banget nih ada kursi seperti ini. Ya kan, jadi buat memantau ke belakang. Terus tapi di sebelah sini jadinya nggak ada tempat penumpang ya, jadi hilang sleepernya satu. Jadi cuma bisa muat satu doang. Dan ini space-nya, headroom-nya ini agak pendek, jadi harus hati-hati ya kalau jalan. Harus nunduk-nunduk. Nah, ini di bagian deck belakangnya ya teman-teman. Oh ternyata tadi itu kenapa sleepernya cuma satu, ternyata ini dijadiin tangga di sebelah sini. Kan biasanya tangganya itu kalau double decker ada di belakang ya. Nah ini di tengah-tengah. Jadi ini digunakan space-nya untuk tangga. Kemudian tempat duduknya, ya teman-teman. Ini luar biasa. Lega banget tempat duduknya loh. Udah double leg rest. Terus lega banget. Enak banget di tempat duduknya ya teman-teman. Ini biasanya di sini ada. Nah ini disediakan juga nih teman-teman tuh. Wah agak berat memang. Ini meja lipatnya. Jadi buat makan ataupun kalian mengerjakan tugas-tugas di kantor, nah ini bisa menggunakan di sini, ditaruh laptopnya. Kemudian ada hiburannya di sebelah sana, ada TV ya. Ya tuh TV-nya lumayan. Karena masih baru, pas banget ya. Nah, ini konfigurasinya 21, nyaman banget, gede banget ini. 1, 2, 3, 4 itu ada mini pantry di sebelah sana. Sekarang saya akan lanjut ke bagian atas, kita lihat di bagian deck atas. Yuk, teman-teman. Nah, ini dia tangganya ya. Ini emang agak sedikit berbeda. Biasanya tangganya di belakang, kita sekarang langsung di depan. Oke, teman-teman. Jadi seperti biasa konsepnya dari karoseri tentrem itu di depan itu pasti disediakan yang namanya sleeper, baik bus biasa, bukan double decker maksudnya ya. Terus Grand Captain pasti ada di depan sleepernya disediakan. Ini udah ciri khas banget dari karoseri tentrem ya. Untuk kenyamanannya ini ada dua di depan sebelah sini dan pintunya ini bisa ditutup. Jadi kalau kalian bawa pasangan, private banget berdua cukup. Jadi ngobrol apapun bebas di dalam ya. Kemudian di sini ada mini pantry di tangga nih, di bawah ini mini pantry bisa digunakan nanti kalau udah land perdana mungkin. Terus ini ada tempat hiburannya TV dan di bagian atas ini kursinya full eksekutif ya teman-teman. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 sama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi lumayan banyak ya. Dan nggak kalah sama yang di bawah ya, fasilitasnya sudah disediakan double leg rest juga ya. Untuk yang ini double leg rest, tapi kalau yang ini enggak, cuma satu doang. Rebahan kayak gini udah enak banget kalian. Udah berasa di kasur dah pokoknya, tahu-tahu nyampe di rumah gitu ya. Terus di sini ada tempat penyimpanan lagi. Ini bisa dibuka kayak gini. Nah, ini tempat penyimpanannya dan ini apa namanya? Warnanya cakep banget loh, soft banget, enak banget. Jadi kesan mewahnya itu kelihatan banget, baik dari jok terus sampai sini hitam sama coklat paduannya. Terus di sini ada panoramik ala-ala panoramik ya, sebenarnya nggak ada, cuma ini doang panoramiknya ini kecil tuh. Nah, sisanya ya lampu-lampu biasa. Tapi untuk segini sih karoseri tentrem itu luar biasa ya, untuk kenyamanan terus kemewahan. Kalau masalah tentang apa tuh namanya interior, emang karoseri tentrem ini luar biasa loh. Dia bener-bener privasi terus kenyamanannya enak banget ya. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman, dan ini calon dari PO-nya TAM. Ini double decker pertama TAM kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Tapi kalau teman-teman udah pernah lihat ada double deckernya punya TAM, silahkan ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Tapi menurut aku ini double deckernya pertama TAM. Nanti jadi ditunggu aja land perdananya seperti apa, terus nanti pada saat land itu snack-snacknya apa aja yang disediakan gitu. Cukup ya teman-teman untuk review dari dari busnya tentrem yang menggunakan bodinya double decker.
dan insya Allah, bukan insya Allah, udah pasti jadi PO-nya Tan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.